Anda baru saja buka ponsel dan rasanya langsung disiram notifikasi kan? Haha, iya. Ada berita viral, pesan aneh-aneh di grup WhatsApp keluarga, postingan teman yang bikin panas, kayak mencoba minum dari selang pemadam kebakaran gitu. Betul sekali. Informasinya banyak, tapi campur aduk. Ada yang bagus, tapi banyak juga hoax, fitnah, sampai adu domba yang bikin runyam. Nah, Anda mungkin bertanya, gimana caranya kita nggak ikut terseret arus deras ini? Menariknya, sumber yang Anda berikan, Al-Quran, ternyata punya semacam sistem operasi yang sangat relevan untuk menavigasi kekacauan digital ini. Jadi mari kita bedah bersama-sama apa saja petunjuk praktisnya. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh, tapi lebih seperti sebuah kerangka berpikir. Al-Quran sangat menekankan pentingnya kebenaran, al-haq, dan kejelasan, al-bayan. Tujuannya bukan untuk mengekang, tapi justru untuk melindungi tiga hal. Akal sehat kita, martabat setiap individu, dan keharmonisan sosial yang gampang sekali terkoyak di era sekarang. Jadi, pembahasan kita kali ini akan fokus pada tiga pilar utama dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Pertama, filter paling dasar saat menerima info, lalu rambu-rambu merah untuk ucapan yang merusak, dan, seperti apa sih standar emas komunikasi yang seharusnya kita tuju? Oke, mari kita mulai dari titik paling awal. Saat informasi itu masuk ke kita, entah itu lewat notifikasi, pesan teman, atau lini masa media sosial. Prinsip pertamanya tampaknya sederhana, tapi mungkin yang paling sulit dilakukan di zaman sekarang. Jangan langsung percaya. Yang harus dilewati setiap informasi sebelum masuk ke kepala kita, apalagi sebelum keluar lagi lewat jari jemari kita. Ini bukan sekedar saran, tapi perintah yang sangat jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nahdimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kata terakhir itu nadimin, menyesali, itu yang paling menohok buat saya. Jadi ini bukan sekedar soal, informasinya ternyata salah. Ini lebih dalam. Ini tentang tindakan saya yang didasari info salah itu telah menyebabkan kerusakan yang mungkin tidak bisa ditarik kembali. Ini mengangkat standar cek fakta dari sekedar akurasi teknis menjadi sebuah tanggung jawab moral ya. Persis. Penekanannya ada pada konsekuensi. Tabayun itu bukan soal menjaga citra diri agar tidak terlihat bodoh karena menyebar hoaks. Ini tentang melindungi orang lain dari dampak, kebodohan atau kecerobohan kita. Dan di era digital, di mana satu share bisa dilihat ribuan orang dalam hitungan menit, potensi kerusakannya jadi berlipat ganda. Oke, tabayun itu jelas secara konsep. Tapi praktiknya di lapangan ini yang rumit. Misalnya, kita dapat video jurnalisme warga yang viral. Tampak sangat meyakinkan, menunjukkan sebuah ketidakadilan. Tapi sumbernya anonim. Di satu sisi, ada desakan untuk segera menyebarkan agar masalahnya dapat perhatian. Di sisi lain, ada risiko ini hoaks. Apa yang tabayun minta dari kita dalam situasi dilematis seperti ini? Apakah cukup dengan menahan diri untuk tidak share, atau ada tanggung jawab lebih? Nah, itu pertanyaan krusial. Ini membawa tabayun ke level proaktif. Langkah pertama yang paling aman tentu saja menahan diri. Tapi jika kita punya kapasitas lebih, tabayun proaktif berarti mencoba mencari kebenaran. Mungkin dengan bertanya di forum yang lebih terpercaya, mencari liputan media kredibel, atau setidaknya memberi catatan pada video itu, sumber belum terverifikasi jika terpaksa membagikannya dalam konteks terbatas. Sikap diam itu aman bagi kita, tapi jika hoaks itu berpotensi merusak secara luas, maka melakukan klarifikasi aktif bisa jadi bagian dari tanggung jawab sosial. Ini bukan lagi soal filter pribadi, tapi tentang menjadi penjernih di ekosistem informasi Anda. Jadi ada levelnya, mulai dari menahan diri sampai aktif mengklarifikasi. Ini jadi relevan dengan ayat lain yang Anda soroti, yang bicara soal menganggap remeh sebuah informasi. Tepat sekali. Surah An-Nur ayat 15 seolah memotret langsung budaya digital kita. Ayatnya berbunyi, Ishtalaqainahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Artinya,
Ingatlah ketika kamu menerimanya berita bohong itu dari lidah ke lidah dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal besar. Kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ini kalimat kuncinya. Benar. Ini persis seperti budaya meme atau menyebar tangkapan layar percakapan yang dipotong sebagian. Rasanya sepele, sekedar lelucon. Tapi bagi orang yang jadi objeknya, itu bisa menghancurkan reputasi, kesehatan mental, bahkan karirnya. Skala dari tindakan remeh kita sekarang jadi masif. Benar. Ayat ini adalah pengingat keras bahwa di dunia informasi, tidak ada yang namanya sekedar forward. Setiap tindakan kita punya bobot. Jadi sebelum Anda menekan tombol share atau forward itu, pertanyaan intinya bukan hanya apakah ini benar, tapi juga apakah saya tahu dampaknya. Karena apa yang tampak sepele di layar kita, bisa jadi adalah sebuah soal besar yang sedang kita lepaskan ke dunia. Oke, jadi filter pertama, tabayun, sudah terpasang. Itu untuk penyaring apa yang masuk. Tapi ini baru setengah dari pertempuran kan? Bagaimana dengan apa yang kita putuskan untuk keluar? Jari-jari saya kadang gatel juga kalau lihat kolom komentar yang panas. Rasanya semua impuls terburuk manusia itu diperkuat di sana. Anda menyentuh intinya. Setelah menerima, kita menjadi produsen informasi. Nah, disinilah Al-Quran memasang serangkaian rambu-rambu bahaya yang sangat jelas. Yang pertama adalah larangan mengolok-olok atau merendahkan yang disebut sukhriyah. Peringatannya ada di surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ini seperti antitesis dari budaya roasting atau komentar sarkastik yang sering dianggap keren di internet ya. Bisa dibilang begitu. Ayat ini mengingatkan kalau nilai seseorang itu bukan untuk kita hakimi dari luar. Apa yang kita lihat di permukaan, penampilan, pendapat, gaya hidup, bukanlah keseluruhan cerita. Dan yang menarik, ayat berikutnya langsung menyajikan semacam trio beracun dalam komunikasi. 3 perilaku yang seringkali datang sepaket. Saya perhatikan di media sosial, satu komentar sinis atau sukhriyah itu jarang berdiri sendiri. Tiba-tiba ada yang mulai berspekulasi tentang motif orang itu, lalu ada yang menggali postingan lamanya untuk cari-cari kesalahan. Rasanya seperti satu perilaku buruk memancing yang lain. Apakah Al-Quran juga melihatnya sebagai satu rangkaian yang saling terkait? Tepat sekali. Anda menggambarkan dengan sempurna apa yang dilarang di surah Al-Hujurat, ayat 12. Ayat ini melarang 3 hal berurutan, dhon, prasangka buruk, tajasus, mencari-cari kesalahan, dan gibah, menggunjing. Saya bacakan ayatnya yang sangat kuat ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Wow, trio ini seperti formula untuk pembunuhan karakter online. Benar. Dimulai dari prasangka atau curiga, dhon, lalu orang mulai kepo dan menggali jejak digital untuk mencari bukti tajasus, dan puncaknya adalah membahas semua temuan itu di forum di mana orang yang bersangkutan tidak bisa membela diri, ribah. Itu proses yang sangat merusak. Analogi memakan daging saudara yang sudah mati itu luar biasa visual. Kenapa? Karena saat kita menggunjing, kita menyerang kehormatan seseorang tepat saat mereka tidak ada di sana untuk membela diri, persis seperti mayat. Saya jadi teringat, di lingkungan kerja lama, ada budaya membicarakan kolega yang tidak hadir saat makan siang. Awalnya terasa sepele, tapi lama-kelamaan atmosfernya jadi sangat tidak sehat, penuh ketidakpercayaan. Itulah efek gibah secara nyata. Ia meracuni lingkungan dari dalam, baik online maupun offline. Selain itu, ada satu lagi rambu bahaya, yaitu soal perkataan yang sia-sia. Ini seperti filter untuk perdebatan yang tidak ada ujungnya, yang banyak sekali kita temui. Itu disebut lahu. Perkataan sia-sia, obrolan kosong, atau perdebatan kusir yang hanya untuk menang-menangan. Al-Quran tidak menyuruh kita meladeni, tapi justru menyarankan sikap elegan, berpaling. Di surah Al-Kakas, ayat 55, disebutkan,
Wa idza sami'ullah wa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Tapi bagaimana kita tahu kapan sebuah diskusi sudah berubah menjadi lahu? Di mana batas antara perdebatan yang produktif dengan adu argumen yang sia-sia? Kadang-kadang sulit dibedakan saat kita sudah emosional. Itu pertanyaan praktis yang bagus. Beberapa tandanya bisa kita lihat. Pertama, apakah diskusi masih fokus pada argumen atau sudah menyerang pribadi? Kalau sudah mulai melabeli, kamu bodoh, kamu dibayar, itu sudah lagu. Oke. Kedua, apakah masih ada yang mendengarkan atau semua orang hanya menunggu giliran bicara? Kalau tidak ada lagi pertukaran ide, itu lagu. Ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya di sini? Untuk belajar dan mencari kebenaran atau untuk membuktikan saya benar? Kalau tujuannya hanya untuk menang, lebih baik mundur. Mengidentifikasi lagu adalah keterampilan untuk menghemat energi mental kita. Ini seperti memasang pagar pembatas agar kita tidak jatuh ke jurang komunikasi yang buruk. Tapi kalau kita hanya fokus pada jangan, rasanya masih kurang. Pagar itu untuk melindungi apa? Apa yang ada di dalam pagar itu? Seperti apa tanah subur komunikasi yang seharusnya kita rawat? Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran memang tidak hanya memberi batasan, tapi juga menunjukkan tujuan. Setelah memberitahu apa yang harus dihindari, ia memberikan standar emas. Seperangkat alat untuk komunikasi yang baik dan konstruktif. Yang pertama dan paling fundamental adalah qaulan sadida, yang artinya perkataan yang benar, lurus, dan tepat sasaran. Perintahnya ada di surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini adalah fondasinya. Komunikasi yang baik harus dibangun di atas batu kebenaran. Tidak berbelit-belit, tidak mengandung kebohongan, dan langsung ke intinya. Oke, benar itu fondasinya. Tapi kebenaran itu kadang pahit dan menyakitkan. Ungkapan, aku cuma jujur kok, seringkali dipakai sebagai alasan untuk menyakiti perasaan orang lain. Bagaimana Al-Quran menyeimbangkan antara kebenaran dengan kebaikan? Nah, disinilah alat kedua berperan. Al-Quran sadar bahwa kebenaran saja tidak cukup. Cara penyampaiannya sama pentingnya. Ini disebut qaulan maisura, atau perkataan yang lemah lembut, mudah dan menyenangkan. Bahkan saat menyampaikan hal yang sulit, seperti menolak permintaan atau memberi kritik, kita dianjurkan menggunakan bahasa yang baik. Dalam surah Al-Isra ayat 28 ada petunjuk. Wa imma tu'idhunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tas'aluhum faqul lahum qaulan maisura. Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Jadi, qaulan sadida adalah tentang apa yang kita katakan, yaitu kebenaran. Benar. Sementara qaulan maisura adalah tentang bagaimana kita mengatakannya dengan kelembutan. Keduanya harus berjalan beriringan. Mari kita buat lebih konkret. Katakanlah saya harus memberi masukan kritis pada pekerjaan seorang kolega. Pekerjaannya benar-benar kurang bagus. Bagaimana saya menerapkan sadida dan maisura sekaligus di sini? Skenario yang bagus. Qaulan sadida berarti Anda harus jujur tentang kekurangannya. Jangan bilang, sudah bagus, padahal tidak. Katakan dengan jelas, di bagian A dan B, datanya masih kurang kuat dan argumennya perlu diperdalam. Itu benar dan tepat sasaran. Oke. Lalu, qaulan maisura hadir dalam cara Anda membingkainya. Anda tidak mengatakan, kerjaanmu jelek sekali. Tapi mungkin, saya lihat potensinya besar di sini. Bagaimana kalau kita coba perkuat bagian A dan B bersama? Saya punya beberapa ide. Pesan yang benar tersampaikan, tapi dengan cara yang membangun, bukan menjatuhkan. Oke. Itu untuk komunikasi interpersonal. Bagaimana jika kita kembali ke arena perdebatan publik yang panas? Di mana perbedaan pendapat itu tajam dan tidak bisa dihindari? Apakah kita harus selalu lemah lembut? Untuk situasi itu, ada alat ketiga yang mungkin paling canggih. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ini bukan soal lemah lembut, tapi soal kualitas argumen dan adab. Petunjuknya ada di surah An-Nahl, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Kunci di sini adalah dengan cara yang baik atau terbaik. Ini adalah antitesis dari Lahi yang kita bahas tadi. Berdebat dengan cara terbaik artinya fokus pada ide, bukan menyerang pribadi, gunakan data dan logika, bukan caci maki. Dengarkan argumen lawan dengan tulus untuk memahaminya, bukan hanya untuk mencari celah serangannya. Tujuannya adalah sebuah pergeseran mindset yang fundamental, dari saya versus kamu menjadi kita versus masalah. Tujuannya bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi agar kebenaran menjadi pemenangnya, siapapun yang menyampaikannya. Kalau kita rangkai semuanya, ini seperti sebuah alur kerja yang lengkap. Mulai dari memverifikasi informasi yang masuk, menghindari jebakan komunikasi negatif seperti mengolok-olok dan bergunjing, hingga akhirnya memilih alat yang tepat untuk berkomunikasi secara positif. Berkata benar, dengan cara yang baik, dan jika harus berdebat, lakukan dengan cara yang paling konstruktif. Jadi, apa benang merah dari semua ini? Ternyata, di tengah kebisingan era digital, Al-Quran menawarkan filter yang sangat praktis. Verifikasi dulu, lalu pasang rem untuk ucapan yang merusak, yang merendahkan, penuh prasangka dan sia-sia. Setelah itu, baru injak gas dengan mengutamakan perkataan yang jujur, lembut, dan membangun. Ini benar-benar peta jalan untuk menjadi warga digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Yang paling menarik bagi saya adalah semua panduan ini berpusat pada satu hal, kesadaran akan dampak dan akuntabilitas. Setiap kata yang kita ketik, setiap gambar yang kita sebar, setiap pesan yang kita teruskan, itu punya bobot. Al-Quran mengingatkan kita bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini mengangkat percakapan dari sekedar etiket digital atau sopan santun online menjadi bagian dari tanggung jawab spiritual kita untuk menjaga lisan, dan di zaman sekarang juga menjaga jempol kita dari menyakiti orang lain atau menyebarkan kerusakan. Sebagai penutup, mari kita bawa semua ini ke perenungan yang lebih personal. Ada satu ayat dalam surah Qaf, ayat 18, yang bisa menjadi cermin bagi kita. Ayat itu berbunyi, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Coba kita bayangkan sejenak, prinsip itu berlaku secara harfiah untuk semua aktivitas digital Anda. Jika setiap like, setiap komentar, setiap share, bahkan setiap emoji yang Anda kirim, semuanya dicatat dengan detail untuk Anda tinjau kembali suatu saat nanti, jika seluruh jejak digital Anda itu akan diputar ulang di hadapan Anda, hal apa yang mungkin akan Anda lakukan secara berbeda? Mulai hari ini,